dengan kata design driving apa? Jadi defensive driving adalah perilaku pengemudi ya Pak. Jadi perilaku pengemudi ada yang gimana. Nah, defensifnya ini buat apa ya? Menghindari. Jadi kalau main bola malah supaya ketambah bola, bahasa Sunda namanya ketambah bola kan perlu defense. Jadi 5 langkah defensive driving itu sebenarnya mah lamun di negara mah Pancasila apa yang Bapak pengemudi. Ya ku Bapak perlu dijalankan. Pancasila 5 lamun di negara Islam perlu 5. Nah, kita di negara berkendara ini tak 5. Bapak perlu paham, benar-benar paham, tapi bukan sekedar paham apa. 5 langkah defensive driving, pahami dinamika kendaraan, tahu, sekedar tahu, tapi udah dijalankan, tapi kita tahu maknanya itu salah. Iya, perlu dijalankan. Yang sepertinya hiji syahadat rukun Islam, tapi ternyata memaknanya syahadat kayak gitu. Nah, jadi kita kenal juga demi keselamatan bapak-bapak. Pahami pahami dinamika kendaraan. Pahami dinamika kendaraan itu apa Pak? Pahami dinamika kendaraan itu Bapak cek dalam mobil sebelum berangkat, entah itu dimensinya. Kan biasa Pak saya bawa mobil, belum tentu sama. Entah itu panjangnya, entah itu lebarnya, entah itu kondisinya, barangkali mobil di sini sama di sana ada perbedaannya. Saya di sana biasa koplingnya di atas Pak, di sini kok di bawah, takutnya gitu. Biasanya koplingnya saya di sebelah rem, kok di sini mah di sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Takutnya itu. Jadi pahami dulu, apalagi Bapak satu baru, kedua driver cadangan, punya batangan. Ini berlaku buat apa? Bukan buat cadangan doang, ini berlaku buat semua. Yang batangan harus ada pengecekan tiap hari, apalagi mau berangkat. Namanya P2H yang disebutkan sistem balok kemarin itu. Jadi ini pahami dinamika kendaraan itu, entah dimensinya apa, ada kebocoran apa, makanya pengecekan baloknya itu harus itu per hari setiap mau berangkat Bapak. Jangan sampai nanti Bapak ketika berangkat dari keluar mogok lah Bapak, terus Bapak nggak melaksanakan P2H-nya atau baloknya ketika Bapak nanti keluar, tahu-tahu mobil ini ada goresan, mobil ini penyok. Sementara yang sebelumnya itu sama, bukan sama. Udah ngecek juga, kan yang disalahin siapa? Apa? Ya, jadi jangan sampai yang hal-hal semacam itu terjadi. Makanya pahami dinamika kendaraan itu wajib. Pahami dinamika kendaraannya di awal, rencanakan perjalanan aja Bapaknya. Rencanakan perjalanan Bapak, gimana salahnya ya? Ketika Bapak dapat paspor, Bapak tanya, Pak, ini kursinya kemana? Ke driver ya, jangan ke saya, jangan ke Pak Komar nggak bakalan tahu, karena posisinya dia cuma tahu ngikut doang. Saya cuma bisa ngomongin doang Bapak, kalau ditanya jalur ya saya tahu ke Purwakarta kemana, tapi pokoknya saya nggak tahu. Ya, hanya dulu rencanakan perjalanan. Dan Bapak kalau ngirim ke sini kemana jalurnya ini? Nah, sisipkan lagi sama Bapak, Pak, kalau jalur ini biasanya ada nggak yang kita tidak membahayakan atau apa? Entah itu kan nanti kita ada jawaban dari driver. Awas di sini tuh ada anak sekolah jam segini mah. Awas di sini tuh banyak karyawan yang ini. Awas di sini tuh banyak apa? Banyak pohon yang menyeberang. Kan nggak mungkin gitu kan? Mungkin aja sih. Kita ada pohon yang menyeberang. Nah, kan seperti gitu nih. Apalagi ke daerah-daerah Dengkok apa mana tuh? Awas tuh. Kalau sore-sore ngirim, jangan sampai tengok kiri. Irigasi mana? Kayak gitu. Apa? Ya ada yang nyuci emas apa? Kayak apa? Cuma pakai sarung kan gitu. Ntar ngerubah konsentrasi intinya. Itu ke paham minum perencanakan di pekerjaan perjalanan Bapak. Kedua nih, jaga jarak aman. Jaga jarak aman ini yang paling penting, bukan yang paling penting ya. Yang dibilang paling penting karena apa? Tingkat insiden ini rata-rata ya tidak jaga jarak aman. Menurut Bapak itu jaga jarak aman itu berapa kilometer? Hah? Berapa meter? 5 meter dengan kecepatan 60 dibagi 5
berapa? Inilah simulasinya. Saya paling lambat kayak berapa lah, 20 km ya? 20 km per jam. 20 km per jam. 20 km itu sama ramai. 20 km sama ramai. 20 meter. Ya. Sajam itu sama ramai. 60. Sajam sama rada sih. Berapa ratus? Tadi kecepatannya 20 km per jam. Hitungannya ada 20.000 dibagi 10.600. Itu setengah 5,5. 5,5 berarti 5 meter. Taruhlah 5 meter. Itu dalam 1 detik, Pak. Itu kecepatan lambat. Ya, dalam kecepatan 20 km per jam 5 meter per detik. Bapak bawa HP tak? Buka. Taruh dulu HP-nya, taruh dulu. Oke, seolah-olah Bapak ya WA. Coba buka. Kayak WA lah, ring cerita WA. Berapa detik? 5 detik. 5 detik mengkayak kan? Tadi kecepatan 20 km, 1 detiknya 5 meter. Oke, namun Bapak jaga jaraknya. Taruhlah Bapak menjaga jaraknya 5 meter. Dengan kecepatan 20-nya, ya untuk kecepatan kencang ya, kecepatan rendah ya, 25 meter. Bapak terkonsentrasi. Ayah hafal langsung ya. Nangkap semua. Kita karena jaga jarak apa? Kenapa? Ya jaga jarak itu Pak. Jangan sampai sebenarnya kejadian itu bukan karena tidak jaga jaraknya, karena tidak fokusnya. Nah, jadi jaga jaraknya penting, fokusnya itu lebih penting. Ya, ketika Bapak berkendara, apalagi dengan kecepatan ya standarnya berapa gitu, apalagi di tol, Bapak tidak fokus. Apalagi mainin HP ya, amit-amit sampai di diskon sama malaikat gitu. Ya, itu tinggal yang ketiga. Lalu awasi kondisi sekitar, kayak tadi yang saya bilang, awasi kondisi sekitar ketika Bapak kemana, mau ini ditanyakan dulu, udah tahu. Di sini tadi kata si Bapak itu tuh, kata Pak Deden katanya di sini banyak anak sekolah, jadi Bapak udah awasi gitu. Terus batas kecepatan di sini jangan salah Pak ya. Di sini dicek sama GPS. Nah, ketika Bapak nanti sudah terdeteksi pasti berjenjang. Ada surat teguran, ada punishment, atau itu sampai ke error. Jangan sampai seperti itu. Slow aja, bawa mobil mah sesuai standarnya. Standarnya sebenarnya kita itu 65 km per jam itu di tol Pak. Di jalur provinsi 50 km per jam. Di jalur perkampungan itu 30 km per jam. Sudah terdeteksi angka 70 km per jam itu ke atas. Pasti. Ya, jangan mengutamakan kecepatan daripada keselamatan bapak-bapak ya. Intinya jangan sampai jadi pelopor kecelakaan. Jadikan pelopor keselamatan, bukan pelopor kecelakaan. Kondisi sekitar. Terus waspadai blind spot, apa tahu blind spot? Titik buta pakai pengemudi. Oke. Blind spot itu ketika jalan apa ketika berhenti? Ketika jalan apa ketika berhenti? Ketika jalan, Berhenti juga. Nah, blind spot itu jangan salah ya, bukan karena ketika berjalan enggak, ketika berhenti juga blind spot itu terjadi. Ya, makanya harus waspada setelah mana titik butanya. Ketika berhenti, Bapak sedang parkir atau mau berjalan, coba cek dulu. Jangan sampai titik butanya nanti Bapak sudah ngecek, sudah tahu titik butanya dicek dulu. Pas Bapak mundur, relak. Ya, itu. Kelimanya hindari distraksi dan paham marka ini. Yang ketika tes ini juga penting kemarin tes itu pahami hindari distraksi itu ketika ada jalan persimpangan, jalan ini Bapak jangan sampai memaksakan. Nah, jadi terus pahami markanya ya, rambu-rambu yang kemarin tes itu jangan sampai Bapak nanti ada pengetesan atau audit atau tidak sampai Bapak nggak tahu rambu-rambu. Ya, jadi
intinya sampai sini dulu. Ini apa, training dasarnya ini tolong dijalankan. P2H-nya sebelum berangkat Bapak dijalankan juga. Ini apa, demi keselamatan Bapak-bapak ya. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Ini cuma materi dasar ya, nanti pas ada waktu luang baru kita bedah. Ya, karena ini Bapak mau berangkat, ya silakan. Pak, ini sudah deh. Mulai ayo. Pengesan. Ayo mulai. Satu tiga. Selamat pagi. Pak Burhan, Pak Lukman, di mana kerjanya Pak? Gimana hasil training dan railing pertamanya itu Pak? Bapak sudah siap jalan. Sebelum jalan karena di sini harus ada pemahaman dasar ya, training dasar setiap mau jalan ya, karena kita tuh bukan asal jalan, asal bisa bawa mobil, tapi kita ada namanya standar pengemudi ya. Standar pengemudinya ada. Standar pengemudi ini berpengaruh nanti ke performa bapak per bulannya. Jadi per bulannya itu ada yang dinamakan driver super, ada yang dinamakan driver standar. Bapak masuknya kategori mana? Ada yang juga kategorinya Bapak termasuk driver yang harus diganti. Nah, jadi Bapak mana nih yang harus kejar? Yang harus kejar supernya itu dengan cara ini yang saya jelaskan di sini ada namanya standar pengemudi. Kalau di antara standar pengemudi ini sudah dijalankan dan sudah sesuai dengan target, berarti pasti Bapak dapatnya nanti super driver ya, bukan lagi standar driver. Standar driver oke, bisa juga, tapi yang akan untuk super driver itu jangan sampai Bapak di bawah nanti refresh atau yang itu ganti, berarti ya udah boleh apakah pakai lagi gitu. Jadi di sini kerja lama tidaknya kerja Bapak bukan Bapak karena siapa Bapak ini yang jelas lama kerjanya di sini tergantung performa Bapak ya. Makanya saya jelaskan nih tentang standar pengemudi di sini. Bapak pernah dengar kata super apa? Super ya apa? Yang bagus. Oke. Nah, pengertiannya super itu ya terbaik dari yang terbaik ya, terkuat dari yang terkuat, yang serajin dari yang serajin, itu kategorinya super lah ya. Itu super. Jadi di sini super itu ada 5 huruf SUPEER. Bapak harus tahu ini, Bapak harus paham ini, minimal paham Pak ya. Bukan Bapak nanti suruh menghafal. Apa harus, tapi Bapak juga harus selain hafal itu harus tahu maknanya, tahu artinya, tahu tujuannya gitu. Jadi ini untuk super ini ada 5 kata, 5 huruf yaitu SUPER. Yang pertama adalah S adalah sigap. Sigap itu cepat tanggap, cekatan dan proaktif berorientasi pada target yang telah ditentukan. Ini kemana tujuannya? Ini tujuannya adalah apa? Nah, jadi untuk cepat tanggap, cekatan dan proaktif serta berorientasi pada target yang ditentukan adalah ketika Bapak ya, kalau di sinilah pengejarannya itu di absensinya jangan bolong-bolong. Ketika Bapak memang harus masuk jam segini ya itu daripada buat apa dengan hasilnya nanti yang terbaik. Jadi kalau absensinya udah baik, ketika ditugaskan kemana itu udah siap. Jadi kalau udah oke itu berarti udah masuk kategori apa? Udah satu bintang berarti kan itu ya, satu bintangnya udah terdapat. Oh Bapak absensinya bagus nih, nggak ada bolong-bolongnya, memang mau libur gitu. Ketika Bapak memang jadwalnya masuk, Bapak masuk gitu. Ya. Oke, keduanya unik adalah menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi dispersi serta berorientasi pada keselamatan. Ini tujuannya kemana Pak? Apa? Kepatuhan mengemudi. Kepatuhan mengemudi Bapak?
Gimana nih? Menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi di pensi serta berorientasi pada keselamatan. Jadi keselamatan berkendara. Oke, ini tujuannya adalah apa? Zero insiden. Nah, zero insiden adalah no insiden. Buat Bapak ya, jangan sampai nanti ada insiden, karena insiden nggak di mana-mana lah. Insiden itu di sini, yang terutama di sini yang Bapak lakukan itu bisa menguras segala-gala Pak. Waktu Bapak, mental Bapak, tenaga Bapak, ya, terus ya materi Bapak ini bisa kekuras dengan adanya insiden. Jadi jangan sampai jadi pelopor penyebab, kan? Oke, dan insiden penyebab itu ya, jangan sampai itu. Kalau Bapak udah siap kerja itu, hati-hatilah, nanti sini sambungnya ke driver skill biar nggak ada untuk pengedaran defensif. Saya ingin untuk pengedaran zero insiden untuk di unik ya. Jadi usahakan Bapak sudah hati-hati kerjanya, jangan sampai nanti kayak insiden amit-amit. Karena insiden itu bukan masalah kecil gedenya. Kecil namanya insiden tetap di sini tetap berlaku. Ini untuk segala macamnya, yaitu materinya, yaitu coachingnya, yaitu semuanya, pokoknya jangan sampai. Yang ketiga adalah produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Nah ini kemana? Tentang pengiriman tadi, targetnya Bapak per harinya itu harusnya minimal 2 rit, yaitu kerja 2 rit. Ya kalau 3 rit itu sebenarnya gimana tergantung kondisi. Kalau 2 rit sudah tercapai, Bapak berarti bisa masuk ke super nantinya 2 hari per hari, karena targetnya 2 hari, 2 hari itu 2 hari per harinya. Adapun kalau bukan 3 hari itu lebih bagus. Nah kalau 1 rit ini yang harus Bapak, apa sih salahnya saya ini kok bisa 1 rit hari ini? Nah, jadi koreksi itu kan. Nah kelimanya etika itu kemana tujuannya? Etika adalah senyum, sapa, salam, udah biasalah ya. Jadi senyum, sapa, salam, sama-sama, sopan santun dan hidup tinggi, integritas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. 1. Ini kemana tuh ya? Attitude. Jadi attitude itu bukan sekedar ya Bapak sama saya, bukan. Dengan rekan kerja, attitude-nya dijaga. Dengan customer apalagi di toko juga, apalagi attitude-nya dijaga, ucapannya dijaga. Jangan sampai ya terjadi sesuatu. Terus terkait integritas, ya integritas adalah kejujuran Bapak. Di sini harus dipertanggungjawabkan karena di awal sudah ada namanya penjamin. Jangan sampai jaminan Bapak itu dikecewakan sama Bapak sendiri. Integritasnya dijaga. Nah, kelima ini rapi. Rapi ini ya seperti biasa Pak, berpenampilan bersih dan rapi dalam administrasi serta orientasi pada nilai tambah ya, sama bagi pelanggan. Nah ini apa tujuannya? Grooming. Di sini ada standarnya, Bapak harus pakai hitam, celana hitam, sepatu hitam, baju seragam ada, nanti ada ID kan, itu harus Bapak pakai. Selama Bapak kerja itu harus pakai. Tidak ada namanya kakek pakai sendal. Adapun nanti kalau ada pakai sendal, Bapak jangan ikutin. Itu udah jelas nanti kena punishment ya dimanapun. Itu udah mengurangi nilai Bapak sendiri. Selama Bapak kerja, ID cardnya digunakan, seragamnya digunakan, celana hitam, sepatu hitam, dan penampilan rapi. Karena ini pengiriman Pak ke toko, bukan ke kantongan ibaratnya. Rapi lah, bukan saya suruh ini mahal sih Pak, ngadepin hasil dan ya gimana lah sih, sesuai dengan normal itu. Oke, ya, tapi jangan sampai Bapak nanti di toko tuh godain anak toko, jangan Pak. Ya, itu mau kalau udah di luar kerjaan, udah amat, apalagi Bapak udah pakai baju seragam sampai godain mereka, jangan. Ya, ini sampai sini, terima kasih. Mati deh. Dulu. Mati. Dulu.